Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husnariska, nomor presensi 3 dari kelas 12 SKS. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang apa itu nafsa. Nafsa sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada pengertian, yang kedua golongan, jenis, dan contoh zat, yang ketiga faktor-faktor penyalahgunaan, yang keempat efek samping, yang kelima jenis dan tahap pemakaian, dan yang keenam pencegahan dan dampak. Pertama, yang pengertian narkotika. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Apabila zat tersebut masuk ke dalam tubuh, maka akan mempengaruhi tubuh, karenanya apabila disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan fisik serta psikis. Yang kedua adalah pengertian dari psikotropika. Psikotropika adalah zat adiktif yang murni disintesis oleh manusia. Zat adiktif ini berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Biasanya digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Yang ketiga, ada pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang penggunaannya menimbulkan efek ketergantungan serta ketagihan bagi para penggunanya. Saya, Ditjen Komareska, nomor presensi 4, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan memaparkan untuk golongan-golongan narkotika dan juga psikotropika. Baik, yang pertama untuk narkotika sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Golongan ini tidak digunakan untuk terapi. Penggunaannya pun harus mendapatkan izin dari Menteri dan atas rekomendasi Kepala BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contoh dari narkotika golongan ke-1 adalah sabu-sabu, ganja, kokain, heroin, dan sebagainya. Kemudian untuk golongan kedua digunakan sebagai bahan pengobatan dan juga penelitian. Untuk golongan kedua ini mempunyai daya aktif yang cukup tinggi dibanding golongan 1. Contoh dari golongan kedua adalah betametadol dan juga benzetidin. Lalu untuk golongan ketiga atau golongan yang terakhir digunakan sebagai bahan pengobatan, penelitian, terapi, dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh dari golongan ketiga adalah kodein yang memberikan efek untuk menghilangkan rasa sakit, memberi rangsangan semangat, namun akan mengurangi daya tahan tubuh sehingga membuat tubuh kita mudah terjaring penyakit. Lalu untuk psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Psikotropika golongan ke-1 mempunyai efek ketergantungan yang tinggi. Contohnya adalah ekstasi. Kemudian untuk golongan kedua digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Psikotropika golongan kedua memberikan efek ketergantungan yang tinggi. Contohnya adalah sabu, amfetamin, dan sebagainya. Kemudian, untuk golongan ketiga dan golongan keempat digunakan sebagai bahan pengobatan dari resep dokter. Untuk golongan ketiga mempunyai efek ketergantungan yang sedang, sedangkan golongan yang keempat mempunyai efek ketergantungan yang ringan. Contoh psikotropika golongan ketiga adalah lumbal dan sebagainya. Kemudian untuk golongan keempat adalah mogadon, alprazolam, diazepam, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalita Sutradita, nomor presensi 13 dari kelas 12 SKS SMA Negeri 1 Pemalang. Pembahasan selanjutnya yaitu zat psikotropika. Contoh dari zat psikotropika yang pertama ada LSD. LSD merupakan zat psikotropika yang dapat menyebabkan halusinasi. LSD dipakai untuk
membantu pengobatan orang gangguan jiwa atau amnesia. Yang kedua, ada amfetamin. Amfetamin adalah hasil sintesis dari zat kimia ekstasi dan sabu. Jadi, zat psikotropika seperti ekstasi dan sabu diperoleh dari hasil sintesis bahan kimia. Selanjutnya, yaitu efek samping psikotropika. Yang pertama ada halusinogen. Gejala dari halusinogen yaitu dapat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada. Contoh psikotropika yang dapat menyebabkan halusinogen yaitu kokain dan ganja. Yang kedua ada depresan. Gejalanya mengurangi aktivitas fungsional tubuh dan membuat pemakai menjadi tenang hingga tidak sadarkan diri. Contohnya yaitu ganja, heroin, dan putau. Yang ketiga stimulan. Gejalanya kerja organ tubuh menjadi lebih cepat dan biasanya membuat tubuh menjadi lebih bertenaga dan bergembira untuk sementara waktu. Contohnya yaitu putau dan sabu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adiktif. Jika terlalu lama ketergantungan menyebabkan overdosis hingga akan merusak organ tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Contohnya yaitu kopi dan rokok. Terakhir yaitu jenis narkotika psikotropika. Yang pertama ada depresan. Contohnya alkohol dan obat tidur. Yang kedua ada stimulan, contohnya tembakau, kokain, amfetamin, dan metapetamin. Dan yang terakhir adalah halusinogen, contohnya marijuana, ekstasi, dan LSD. Contoh dari zat adiktif ini, seperti kopi, dapat menimbulkan rangsangan terhadap sistem pernafasan. Yang kedua, teh, membuat gelisah dan susah tidur. Yang ketiga ada rokok, mengganggu kerja paru-paru, sesak nafas, dan bahkan menimbulkan kematian. Lalu yang keempat adalah alkohol, dapat menyebabkan kanker hati dan kanker mulut. Jenis ketergantungan nafsa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ketergantungan fisik dan yang kedua adalah psikologis. Nah, ketergantungan fisik ini yaitu apabila seseorang mengurangi dan menghentikan penggunaan nafsa, maka ia akan mengalami gejala putus zat, yaitu gejala yang dapat timbul apabila penderitanya tidak menggunakan zat nafsa tersebut. Nah, yang kedua yaitu ketergantungan psikologis, yaitu apabila seseorang berhenti menggunakan nafsa tertentu, ia akan mengalami kecanduan dan kerinduan untuk kembali menggunakannya lagi. Tahap pemakaian nafsa itu ada beberapa macam. Yang pertama, bisa diakibatkan karena coba-coba atau eksperimental. Itu karena hanya sekedar menghisap rokok dan minuman alkohol. Yang kedua, bisa saja karena pemakaian sosial. Itu tahap ingin diakui oleh kelompoknya, biasanya nafsa dengan harga murah, bahkan gratis. Yang ketiga, bisa juga dikarenakan pemakaian situasional, yaitu mengonsumsi nafsa untuk mengatasi masalah seperti saat kesepian atau kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Lufiatunisa Hidayat, nomor presensi 18 dari kelas 12 SKS. Selanjutnya, tahapan pemakaian nafsa nomor 4 adalah kebiasaan. Pengguna akan mengonsumsi nafsa secara teratur. Pengguna akan berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, sulit tidur, dan kurang berkonsentrasi. Pengguna juga akan lebih menyendiri, dan bahkan minat dan cita-cita mulai hilang dari pikiran. Selanjutnya, tahapan pemakaian nafsa nomor 5 adalah ketergantungan. Untuk mendapatkan nafsa, rela melakukan berbagai cara, seperti mencuri, berbohong, ataupun menipu. Tidak dapat mengendalikan diri karena sudah ketergantungan. Hubungan dengan sahabat, keluarga, ataupun teman sudah mulai rusak. Pencegahan terhadap diri sendiri. Yang pertama, jangan mudah terpancing apabila kita akan dibilang kuper atau kurang pergaulan. Yang kedua, jangan sekali-sekali mencoba. Yang ketiga, pilihlah teman atau circle pergaulan yang baik. Dan yang keempat, isi waktu luang kita dengan kegiatan positif seperti berolahraga, belajar, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ialah rajin ibadah. Kita harus membentengi diri kita sendiri agar nantinya kita tidak merugikan diri kita maupun orang lain.
Selanjutnya, dampak fisik dari penggunaan nafsa ialah gangguan pada sistem saraf, gangguan pada kulit, mudah tertular penyakit seperti penyakit hepatitis maupun HIV/AIDS, kemudian gangguan pada peredaran darah, gangguan pada paru-paru, dan resiko terkena overdosis sehingga menyebabkan kematian. Yang terakhir, dampak sosial dari penggunaan nafsa. Yang pertama, menjadi aib keluarga. Orang tua menjadi putus asa dan dapat merusak kehidupan keluarga. Yang kedua, pengeluaran uang terus meningkat, putus sekolah, dan dapat merusak motivasi belajar. Yang kedua, meningkatnya tindak kenakalan, mengaruhi peningkatan penyalahgunaan. Dan yang terakhir, meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.